Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat siang juga untuk teman-teman yang nanti ada kelas siang. Selamat datang di mata kuliah Public Speaking. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang selalu sehat dan penuh semangat ya. Ini kita sudah di minggu ke-9, artinya minggu di mana sebetulnya banyak praktek untuk kelas public speaking. So, kita langsung aja untuk masuk ke materi pada minggu ini. Oke. Materi minggu ini sebenarnya ngeling teman-teman dengan materi yang ada di English Business. Gitu. Nah, untuk materi English Business kalian sudah sampai di minggu untuk English presentations ya, English Business presentations. Nah, untuk public speaking juga sama. Kalian akan belajar tentang teknik presentasi atau public speaking berkaitan dengan presentasi ilmiah. Nah, seperti ini kurang lebih yang akan saya informasikan. Baik, itu ya. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk submateri pertama, karena ini terkait dengan skill presentasi. Tapi sebelumnya saya mau memberikan beberapa review ya teman-teman. Review terkait dengan apa yang sudah teman-teman berhasil kerjakan minggu lalu, yaitu tentang monolog ya, video monolog. Nah, di sini saya ingin memberikan evaluasinya begitu yang sudah dibantu dengan Mbak Ayun untuk koreksi serta memberikan masukan. Nah, masukannya apa saja untuk teman-teman yang sudah mengerjakan tugas praktek monolog, karena praktek monolog ini ada hubungannya juga teman-teman dengan yang akan saya informasikan pada minggu ini, yaitu presentasi bisnis, gitu ya, bisnis presentasi. Oke, nah ini dia yang sudah tertampil ya di layar teman-teman semua. Evaluasi terkait dengan praktek monolog. Nah, karena monolog itu kan berbicara sendiri di depan audiens, yang audiensnya itu bebas. Bisa saja audiensnya itu netizen, gitu yang banyak dilakukan para YouTuber ya. Atau memang ada nyata di depan kita seperti acara-acara live gitu, seperti TEDx Talk itu juga monolog. Nah, nanti monolog kaitannya dengan presentasi, tapi kita akan arahkan untuk presentasinya adalah ilmiah atau business purpose begitu. Sehingga masih ada kaitannya dengan materi atau skill di monolog praktis. Oke, ini yang perlu kalian perhatikan, catatan dari tugas-tugas yang sudah berhasil dikumpulkan dan juga kita cek satu persatu ya, dibantu dengan Mbak Ayun, yaitu untuk kategori keaktifan. Sebenarnya ada beberapa indikator yang kita jadikan acuan untuk penilaian teman-teman terkait dengan video monolog. Yang pertama adalah keaktifan. Sorry, untuk keaktifan karena seperti membawa berita ya jadinya ya. Sebenarnya kita sudah contohkan dengan video monolog di TEDx Talk natural harusnya dan tidak letterluck sekali, sangat tekstual. Memang fungsinya teks itu akan membantu kita untuk poin, sehingga yang akan kita cek itu adalah poin-poin yang muncul di monolog begitu, bukan semua skripnya, tapi tidak masalah. Tapi kalau membaca pastikan intonasinya gitu, tidak masalah. Karena sebenarnya YouTuber monolog itu mereka punya layar khusus untuk skrip, tapi mereka ada sedikit modif di intonasi dan juga inspirasi ada berapa yang muncul, mereka ceritakan, mereka hentikan gerak layar untuk tulisannya gitu ya. Lalu yang kedua untuk keaktifan banyak yang menggunakan jeda atau seperti itu. Nah, itu butuh latihan. Terkadang saya juga demikian ya. Nah, yang ketiga
hasil tugasnya memang sudah oke, teman-teman, dan sesuai instruksi yang sudah ada di soal begitu. Tapi ada yang melebihi batas waktu yang ditentukan. Artinya ada yang kena dinilai kedisiplinannya begitu. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan kembali. Ketika ada tugas, pastikan kalian punya waktu untuk mengerjakan di hari tertentu. Karena kalau nggak salah ngumpulinnya Senin ya, Senin 7.30 pagi. Masih ada hari Sabtu, Minggu, atau bahkan malamnya, Minggu malamnya. Nah, itu bisa kalian settingkan waktu untuk mengerjakan dan editing. Pastikan punya time management yang bagus, supaya tidak overtime begitu. Dan sekali lagi, bukan hanya kualitas yang kita nilai, tapi juga ketepatan. Kalian punya kualitas bagus hasil kerja, tapi tidak tepat waktu, di dunia kerja is nothing. Value-nya sama aja nggak ada begitu. Oke, kita lanjutkan kriteria ketercapaian kalian untuk video monolog. Oke, kualitas editing video kita akan nilai juga gitu ya. Tapi juga sebenarnya ini opsional karena ini fokusnya lebih ke bagaimana teknik berbicara teman-teman ya, mengeluarkan gagasan idenya. Nah, tingkat editingnya sudah oke begitu, sudah ada background musik, back sound-nya, tapi ada yang durasi kurang dari 5 menit, padahal ketentuan di soal minimalnya ada 5 menit begitu ya. Itu akan mempengaruhi scoring. Lalu ada juga video yang dikumpulkan tidak bisa diakses. Nah, ini nanti saya minta untuk cek kembali Mbak Ayun memberikan reportnya di komen di nama siswanya mana video yang tidak bisa diakses seperti itu, dan follow up-nya seperti apa, otomatis kita tidak bisa masukkan nilainya sekarang, itu berarti jadi hutang untuk penilaian di compile di akhir semester nanti gitu, karena artinya ada kendala, kita tidak bisa compile minggu ini. Pastikan setiap sudah submit dicek kembali apakah sudah sesuai dengan format dan apakah sudah bisa untuk dibuka kembali oleh kalian sendiri begitu ya, sehingga ada yang tidak bisa dinilai gitu. Untuk keaktifan berbicara atau mengeluarkan gagasan, banyak yang fokus baca skrip jadi terlihat di wajah teman-teman semua gitu, jadi tidak ekspresif karena kita semua tahu untuk bisa menyelesaikan menggugurkan tugas yang penting jadi, but the quality you don't concern it more. Kalian tidak concern dengan kualitas yang seharusnya seperti apa. It happen in majority of class, mayoritas kelas. Memang ada yang tidak, ada yang benar-benar dia total untuk bisa tidak membaca skrip, tapi memang itu butuh effort. Nah, biasanya tipe-tipe mahasiswa yang one and only dari minimum kelas yang mayoritas tidak seperti itu, nah dia punya ketangguhan yang berbeda teman-teman. Tapi ini namanya jam terbang, siapa tahu memang kalian akan bisa ke sana nanti. Lalu yang ketiga dan kedua di sini poin yang perlu diperhatikan, intonasinya juga kurang naik turunnya gitu ya, belum ada bagaimana kalian punya ekspresi di suara, pembawaan wajahnya juga masih beberapa yang datar, tuh ya, seperti banyak banget masalah yang kalian ini ya pikirkan, seperti ada beban hidup begitu loh, terlalu flat banget. Ya, padahal kalian menceritakan sebuah gagasan ide tentang lingkungan, gagasan tentang makanan sehat, bawakan pengalaman, bawakan sebuah inspirasi, jangan terlalu takut bahwa Anda salah, karena sumber ini udah banyak banget ya. Misalnya sumber di website kesehatan seperti itu. Lalu yang ketiga, supaya suasananya itu hidup ya, monolognya oke, atau kalian bisa jadi YouTuber yang bercerita ya, kayak misalnya Korea Real Meet atau sepulang sekolah gitu, atau seperti Nancy Judge, itu sama sih seperti monolog juga mereka, tapi ada skripnya ya, dan itu pasti diedit-edit ya. Tapi lama-lama pasti akan bisa tanpa harus banyak editing. Nah, supaya suasananya oke, suasana kalian mendapatkan atensi dari audiens, itu perlu ada lempar pertanyaan sedikit-sedikit ya, seperti yang sudah dicontohkan di TEDx Talk gitu. Misalnya mencoba bertanya, apakah kalian rajin untuk minum suplemen, atau apakah kalian pernah membiasakan diri untuk makan sayur di setiap hari, tiap pagi kalian melakukan olahraga.
apa yang kalian rasakan ketika kalian sudah mencoba berolahraga, misal seperti itu. Nah, ini untuk bisa jadi masukan saja, teman-teman, supaya kita merasa bahwa audiens itu ada, nyata, gitu ya. Nah, ini yang terakhir, catatan terakhir yang merupakan indikator penilaian dari praktik monolog minggu lalu yang sudah dikumpulkan dan sudah kita nilai, yaitu skripnya. Kita akan tetap nilai skripnya, gitu ya. Karena ada komponen format yang harus dinilai, salah satunya adalah kerapian font, terus ukuran font yang sudah ditentukan, dan justify-nya. Nah, itu masih banyak yang loncat-loncat ya. Sebenarnya tidak apa-apa, kalian kunci dengan save as-nya di PDF. Tidak harus Microsoft Word, tapi karena saya mintanya Word, otomatis saya juga mau melihat ketika kalian nge-save di Word, ketika kalian kirim, apakah dia rapi gitu. Kalau di PDF juga biasanya cenderung lebih rapi ya. Nah, ini banyak yang masih belum ketentuannya diikutin, mungkin justify rata kiri, kanan, belum di alinea-nya belum diatur, ada yang fontnya masih satunya 11, 9, 12, jadi dalam satu script itu tidak rapi draftnya. Nah, pastikan harus rapi kalian karena jurusan administrasi, satu-satunya harapan bangsa untuk jurusan yang bisa menghasilkan sebuah produk administrasi yang rapi ya. Nah, itu otomatis ada di tugas kita, harus bisa rapi. Oke, yang kedua, ada juga siswa yang memang sudah ngumpulin video tapi nggak ada skripnya. Nah, ini padahal masuk ke kategori penilaian. So, kita sudah nilai, otomatis nilainya sudah keluar. Begitu ya, teman-teman. Oke, itu tadi yang terkait dengan masukan-masukan kita untuk monolog yang sudah teman-teman berhasil lakukan dan juga berhasil dicoba begitu ya, dicoba untuk monolog. But it's okay. Namanya juga belajar, tapi pastikan setiap ada kesempatan kalian bisa melakukannya dengan baik. Nah, kita akan masuk ke materi hari ini ya. Tadi sudah monolog, sedikit masukan, juga bagaimana yang sudah kalian capai saat ini. Kita akan masuk ke materi bagaimana menampilkan presentasi ya. Nah, otomatis di sini butuh yang namanya skill untuk wawasan pengetahuan akan materi yang disampaikan itu untuk bisa bikin presentasi ya. Ada banyak gabungan skill di sini kalau presentasi skill. Skill bikin PPT-nya juga masuk ya. Karena sekarang sudah era digital, udah ada canva.com, kalian bisa mainkan Canva, tinggal mengasah sense arts-nya, desainnya. Kalau misal untuk kebutuhan di kelas seperti apa, kebutuhan di perusahaan seperti apa, di klien seperti apa, susunan warnanya bagaimana, nanti akan terbiasa dengan arts dan juga pemilihan warna ketika presentasi. Nah, itu masuk ke sistematika presentasi. Lalu setelah itu materi juga harus benar, artinya kita harus menguasai materi dan punya wawasan tentang materi. Setelah itu teknik berbicara. Nah, yang paling penting emang gongnya adalah di teknik berbicara, ya, sama bagaimana menyajikan materi. Dua itu yang paling kunci. Ada sih waktu itu saya pernah ikut sebuah acara ya, seminar atau kelas general ya, stadium general. Emang ini narasumbernya oke sih kalau kita bilang narasumbernya itu orang yang punya kredibilitas baguslah di bidangnya ya. Tetapi sayangnya presentasinya kurang kita bisa pahami. Dia bicaranya mantap, oke. Kita bisa terengage atau ngikutin alur pikirnya. Dia menyampaikannya dengan santai. Itu ya, bahasanya juga bagus, intonasinya juga oke, banyak melempar pertanyaan dan kita ikut berpikir ke alur yang sudah disampaikan, tetapi presentasinya, sistematikanya tuh ruwet ya. Ruwetnya gimana? Karena itu materi terkait dengan sains gitu ya. Sains misalnya neuromarketing, bagaimana cara meningkatkan penjualan dengan sistem kinerja otak para konsumen, sehingga perlu ada sistem yang melihat, oh kalau dikasih warna merah, produk warna merah, otak manusia itu apa gitu. Yang terfikirkan, oh merah berarti semangat, berarti ini produk penuh semangat, artinya aku butuh gitu. Jadi ada beberapa yang terkait marketing itu dengan sains. Karena dia orangnya orang sains, jadi nerangin dari sisi sains. Nah, ingat teman-teman, ketika background kita, misalnya background kita olahraga gitu ya, atau sains, dan kita punya audiens yang umum, bukan orang sains dan bukan olahraga. Yang artinya kita harus sederhanakan materi dan juga sederhanakan bagaimana gaya kita bicara. Nah, saat itu yang terjadi PPT-nya rumit banget gitu. PPT hasil dia punya penelitian,
PPT-nya masih grafik-grafik yang hasil penelitian saintifiknya dia, versinya dia yang kita nggak ngerti itu artinya apa gitu kan. Itu perlu di remake atau dibuat lagi, recreate diagramnya, atau dibuatlah sederhana mungkin yang kita orang awam jadi paham. Nah, jadi nggak asik. Itu udah nilainya udah jatuh di kita. Walaupun dia keren, oke, misal dari lulusan dari luar negeri, tapi teknik penyampaiannya kurang bisa sederhana, simpel, dan mengena ke audiens. Karena yang namanya teknik berbicara itu, atau teknik presentasi scientific purpose, itu ada dua. Satu, berorientasi kepada audiens, dan kedua, wawasan harus mumpuni. Wawasan oke, tapi audiens seperti tidak diperhatikan, it's nonsense ya, nothing. Ya kurang lah nilainya, bukan nothing, tapi kayak ngerasa ada yang kurang. Itu. Oke, keterampilan berbicara presentasi ilmiah. Nah, presentasi ilmiah di sini ketika sudah lulus nanti, apa yang situasi apa contohnya? Misalnya saja di kantor itu jelas banget kita setiap saat harus presentasi ya di waktu tertentu. Misalnya kita sidak ke lapangan, ke pabrik, habis itu nanti kita harus menjelaskan hasil sidaknya di kolega kita internal, atau kita berpresentasi ke klien, menjelaskan produk kita yang baru, menawarkan produk, dan sebagainya. Lalu kalau di kampus, ya tentu saja ngajar. Di pelatihan ya kita ngasih materi, itu berkaitan dengan sains, ya, scientific kita bilangnya. Kalau nggak scientific, apa Bu? Ya main-main aja gitu ya. Main-main aja tuh misalnya yang terkait bukan materi-materi berat gitu. Seperti yang di TED Talks itu kemarin bukan terlalu saintifik ya, misalnya hanya gagasan-gagasan atau yang bercanda, bukan saintifik, misalnya berita-berita yang bukan berita tapi yang purpose-nya hanya untuk bercanda gitu ya, bercanda atau humor. Tapi kalau di situ ada materi untuk menambah sebuah wawasan baru, pengetahuan baru berdasarkan sumber-sumber valid gitu ya, dari berbagai bidang ilmu, that is scientific purpose, begitu. Nah, ini sangat-sangat kita sering alami sekali ketika sudah lulus bekerja ya. Nah, ini dia presentation skill, itu adalah sebuah keterampilan, bahkan ada 4 keterampilan sekaligus di presentation skill ini, yaitu mendengarkan, menyimak, dan berbicara, serta membaca dan menulis materi presentations-nya itu sendiri, sistematikanya itu sendiri. Nah, kegiatan berbicara ini adalah sebuah cermin, teman-teman. Cermin bahwa orang tersebut itu mampu berpikir atau tidak, gitu ya. Nah, artinya kita bisa simpulkan bahwa keterampilan untuk berbicara atau public speaking yang nanti diekstraksikan dalam sebuah presentations, ya, skill of presentations, itu adalah skill yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan sebuah idea, berargumen, tapi isinya adalah ide. Ide tentang apa? Kemauannya dia, perasaannya dia, si pembicaranya kepada orang lain. Yang sudah kayak lakukan, monolog, itu adalah kegiatan berbicara, teman-teman. Ya. Nah, keterampilan berbicara itu penting diperoleh mahasiswa. Kenapa? Kenapa di sini keterampilan berbicara itu penting? Setiap orang punya hasratnya untuk menyampaikan idenya. Kita akan dikatakan eksis kalau kita berpikir. Kita akan dikatakan eksis kalau pikiran kita distribusikan, kita diskusikan, kita informasikan. Tujuannya apa? Perlu diinformasikan, tentu saja meyakinkan orang, menghibur, membujuk, persuade, gitu ya, menginform seseorang gitu. Nah, sebenarnya berbicara nih teman-teman, nggak hanya mengeluarkan kata-kata aja gitu. Tidak hanya sekedar kita ngomong, teman-teman. Tapi juga di sini harus ada sesuatu yang kalimat ini jelas, baik, benar, logis, dan sistematis tentunya. Karena waktu itu sangat berharga, ya. Pasti selalu ada deadline. Nah, berbicara sendiri ini merupakan keperluan kita, benar-benar keperluan kita. Bahkan sifatnya nanti pun non formal, perlu kita harus ada sebuah rembukan gitu kan kalau bahasa Jawanya, ya. Nah, untuk bisa berbicara seperti ini biasanya butuh jam terbang, teman-teman ya, butuh jam terbang yang memang tidak mudah gitu, karena keterampilan berbicara itu keterampilan yang paling atas dari puncak skill bahasa.
karena gabungan dari berbagai keterampilan tersebut. Oke, terkadang yang namanya keterampilan berbicara itu merupakan sebuah ekstraksi dari alur pikir seseorang. Ketika kita mendengarkan orang berbicara, ya kita jadi tahu alur pikirnya begitu. Ketika alur pikirnya dia runut sistematis, jelas sekali yang dia bicarakan sistematis. Jadi itu merepresentasikan apa yang ada di pikirannya. Nah, itu dia pentingnya kenapa perlu kita mengasah keterampilan kita berbicara sedini mungkin, bahkan kita yang sudah berada di ranah kuliah ini otomatis sudah masuk ranah akademik atau ranah saintifik ya. Jadi perlu bisa belajar menyampaikan ide dan gagasan kita dengan baik dan juga dengan sistematis. Nah, tujuan berbicara sebenarnya tadi sudah saya inform ya, menyampaikan sebuah ide, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan perasaan, hasrat, kenteking hati. Waduh, apalagi nih istilahnya ya. Serta untuk menambahkan wawasan, jelas ya, wawasan, pengetahuan, juga apapun itu terkait dengan informasi. Itu ya. Nah, dalam menyampaikan pesan ini pasti ya, tentunya orang lain tuh punya tujuan gitu. Nah, tujuannya selain menyampaikan sebuah informasi yang berupa pengetahuan, pasti mereka mendapatkan sebuah respon dong, respon dan reaksi gitu ya. Nah, ini pun kembali ke tujuannya masing-masing, responnya seperti apa. Nah, itu perlu kita lakukan sebuah evaluasi, teman-teman. Nah, kalau ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang bagaimana dan apa tujuan berbicara di depan umum, tentu saja kita bisa jabarkan. Yang pertama itu akan menjadi sebuah stimulus. Kalau misal kita jadi seorang orang tua ya, seorang ibu, seorang ayah menjelaskan ke anaknya, seorang guru, dosen ke mahasiswa, ke siswanya, jelas di situ ada sebuah motivasi, sebuah stimulus. Seperti saya menginformasikan tentang bagaimana berbicara yang baik, bagaimana ketercapaian dari praktik monolog, di sini tentu saja ada sebuah agenda, mission dari kami sebagai pengajar untuk menstimulus kalian to do a better job in the next time. Untuk memotivasi kalian untuk bisa lebih baik lagi bekerja. Nah, seperti itu. And then to ensure kalian meyakinkan bahwa kalian bisa. Dan meyakinkan kalian bahwa ini loh praktek dan ilmunya. Ini loh teorinya, cara prakteknya seperti ini. Dan untuk menggerakkan juga supaya kalian terdorong. Selain terdorong, kalian juga melakukan. Apalagi untuk orang-orang yang motivator. Nah, seperti itu. Lalu menginform tentu aja seperti di kelas, memberikan informasi pengetahuan, ya, dan juga menghibur. Nah, menghibur ini tentu saja tergantung ya maksudnya. Biasanya sih untuk menggembirakan, menyenangkan pendengar. Ya, bisa aja untuk scientific tuh ada tujuan menghiburnya, seperti ice breaking atau ada bercandanya begitu. Nah, untuk faktor penunjang utama itu ada dua gitu ya. Supaya kita bisa berbicara dengan baik itu ada dua faktor, internal dan eksternal. Nah, internal adalah potensi dalam diri seseorang itu sendiri. Nah, potensi dalam diri seseorang itu yang dimaksud adalah sifat potensi fisik dan non-fisik gitu ya. Fisik ya tentu saja potensinya kita untuk bisa berdiri di depan umum, bisa stay tune di live Zoom, itu potensi. Karena nggak semua orang dia mau dilihat orang banyak, atau ada yang malu misalnya, jadi hanya dikasih topeng doang misal. Nah, itu kan faktor internal, potensi dalam diri seseorang untuk bisa dilihat oleh khalayak banyak itu juga potensi ya. Karena ada sekarang kan yang YouTuber itu memang harus eksis. Nah, itu nggak semua orang mampu untuk seperti itu. Potensi juga yang lain yang non fisik ya tentu saja wawasannya begitu, wawasan yang memang dia sudah bawaannya pintar berbicara, atau bahkan bawaannya memang dia suka dengan salah satu bidang yang tertentu, misalnya dia ahli pakar gizi, atau dia memang suka dengan hal-hal yang berbau misteri, sehingga dia memberikan informasi terkait misteri, atau memang dia pakar keuangan, jadi yang dia sampaikan materinya itu di podcastnya tentang keuangan, atau bagian keilmuan tertentu, apa yang dia suka, ya pakar tentang seni, dan sebagainya, masak, apapun itu faktor internal dalam seseorang menunjang untuk bisa berbicara. Terkadang ketika memilih sebuah topik atau udah kamu ngomong jelasin tentang dirimu 5 menit. Nah, yang harus kita pikirkan itu faktor internal. Kita tuh paling bisa apa, paling tahu apa, paling suka apa. Itu faktor internal.
Lalu yang kedua, eksternal pendidikan. Kebiasaan dan lingkungan ini adalah data dari luar, data dokumentasi, data observe, bagaimana kita sudah mendapatkan pengetahuan terkait apa yang akan kita bicarakan, itu adalah faktor eksternal, seperti itu. Nah, sehingga pengertian untuk tujuan berbicara itu tentu saja mengkomunikasikan, menghibur, menginformasikan, meyakinkan orang lain, ya tujuannya ya untuk mengkomunikasikan atau spreading the knowledge, memberikan sebuah pengetahuan. Dan bagaimana dengan jenis berbicara? Nah, jenis berbicara juga kita harus pahami tentunya ya. Kita ini ingin berbicara dengan cara apa? Mau ceramah karena sekarang udah musim Ramadan. Bisa pakai PPT ya. Banyak banget tuh misalnya Pak Dr. Faiz yang filsafat, itu tentu saja ceramah tapi juga ada knowledge-nya ya, itu formal, ada discussions, ada interview atau storytelling ke siswa. Lalu kalau yang informal ya tukar pikiran aja. Misalnya saya sama Mbak Ayun ingin memutuskan sesuatu tentang mahasiswa hasil tugas. Nah, kita butuh breakdown pemikiran masing-masing, ya kita jabarkan pakai PPT. Nah, itu sebenarnya jatuhnya ke informal karena nggak ada pihak luar yang menuntut target tertentu. Tapi kita ingin menjabarkan informasi yang kita miliki secara runut. Ya udah bikin PPT aja supaya masing-masing jelas gitu ya. Atau diskusi dalam tim kecil untuk penelitian, misalnya penelitian kita sendiri, grup penelitian kecil gitu. Oke, atau menyampaikan berita, bertelepon, beri petunjuk, itu jenis-jenis berbicaranya. Lalu untuk situasinya, memang ada dua ya teman-teman. Situasi yang bersifat public speaking dan juga conference speaking. Nah, kalau sifat orangnya banyak, lebih dari 2 orang diskusi. Nah, di kelas misalnya itu sekalian bikin grup, itu tentu saja conference speaking ya. Atau juga debating. Sebenarnya debating itu masuknya situasi berbicara depan umumnya ke conference speaking, jenis berbicaranya. Dan untuk yang saat ini kita akan pelajari, tentu saja presentation skill ini masuk ke public speaking ya, menginformasikan. Dan untuk presentasi yang akan kita fokuskan, keterampilan berbicara di presentasi ilmiah itu adalah kegiatan yang memang menyampaikan ide, gagasan, hasil temuan, pemikiran-pemikiran kritis kita. Jadi kita perlu wawasan tertentu akan suatu materi yang ingin kita sampaikan ya. Tujuannya tentu saja informasi di academic purpose and educational purpose. Dan tujuannya untuk mengedukasi. Ya, tujuannya mengedukasi, menginform pihak tertentu. Nah, tujuan dari presentasi ilmiah ini selain menginformasikan kepada seorang audiens atau beberapa audiens, tentu saja kita juga di situ ada nilai-nilai yang kita harus yakinkan pendengar, juga memujuk pendengar gitu ya supaya yakin dengan materi yang kita sampaikan, dan tentu saja jangan lupa menginspirasi pendengar atau audiens gitu yang disampaikan. Tapi di satu sisi juga fun gitu ya. Ada sedikit nilai fun-nya seru gitu. Dapat sebuah pengetahuan itu tidak harus tegang ya. Justru yang namanya ilmu pengetahuan ketika dia disampaikan, ketika dia meresap ke sebuah siswa, ke semua orang, itu harus ada unsur yang namanya fun, happy, terus bahagia, and beautiful. Harus indah, karena ilmu itu indah, teman-teman. Sejujurnya ilmu itu sangat indah. Kalau sampai disampaikan dengan horror, there's something wrong with the people. Or maybe something wrong with the speaker, gitu ya. Padahal seru banget. Kan kalian bisa lihat PPT-nya yang sudah saya buat, teman-teman buat, itu pasti ada satu yang, aduh asik nih warnanya, kontrasnya. Itu udah fun secara naluri kita, aduh kayak ada sesuatu yang itu stimulus fun ya, itu menghibur. Tujuan presentasinya bisa dari materinya, bisa dari sistematikanya, bisa dari cara berbicaranya, seperti itu teman-teman ya. Oke, so kita akan maju lagi tentang tata caranya gimana sih gitu ya, how to prepare, how to make scientific presentations. Nah, tentu saja yang pertama kita sebagai penyaji, narasumber, itu yang harus diperhatikan adalah tujuannya menginformasikan ya, menginformasikan kepada peserta, gitu ya, menginformasikan kepada peserta tentang sesuatu hal yang memadai. Maksudnya memadai gimana sih? Yang proper loh kalau menginformasikan tuh, misalnya menginformasikan tentang monolog kalian itu ambil dari satu contoh, gaya hidup sehat. Ya udah, berarti gaya hidup sehat itu apa? Kalian bikin breakdown dong poinnya. Pengertian gaya hidup sehat, terus jenis-jenis cara melakukan gaya hidup sehat, terus kriteria supaya bisa hidup sehat, itu harusnya di skrip seperti itu.
Ya. Lalu contohnya seperti apa? Terus menurut saya, argumen saya untuk yang tidak melakukan gaya hidup sehat harus seperti apa poinnya begitu. Nah, itulah yang harus tugas dari si penyaji atau si pembicara, memberikan sebuah informasi kepada para audiens secara memadai, proper gitu ya. Jadi perlu ada bahan tertentu yang bisa kita pahami, dan tentu saja bahan dan materinya itu harus baik gitu ya. Dan tentu saja dilengkapi ilustrasi, ya harus ada ilustrasinya. Kalau PPT ya, PowerPoint. Nah, kalau ditayangkan juga pastikan bisa melihat layarnya tuh jelas gitu loh. Jadi gambar dan tulisannya itu jelas, bisa dibaca, jangan terlalu kecil, ukuran juga jangan terlalu gede, pas-pas. Apalagi kalau peserta nanti duduk di belakang, kesulitan baca itu gimana? Berarti tata caranya kurang pas gitu ya. Yang kedua, di sini harus pastikan kita sebagai penyaji atau yang bikin presentasi itu bisa menyajikan bahan dalam waktu yang tepat, singkat, padat gitu. Nah, kalau memang sudah panduannya, tolong dong nanti presentasi gitu besok, biasanya pimpinan mah tinggal mimpin-mimpin dengan cara gitu-gitu aja ya. Tolong ya seminggu lagi presentasi untuk bahan ini yang kemarin udah kita ke lapangan dong, ini mau pada datang. Waduh, ya mau tidak mau itu deadline kita, ya pastikan harus selesai. Gimana pun caranya gitu kan, harus berstrategi untuk mengakali waktu yang kita punya. And then yang ketiga, untuk tata cara presentasi ilmiah, penyaji sendiri atau kita sebagai pemateri ya harus tahu etika di forum ilmiah. Nah, misalnya kalau di situ ada moderator, ini misalnya forumnya forum besar ya, kita juga harus pahami dengan bagaimana waktu berbicaranya. Kalau memang audiensnya memang orang-orang ilmiah, ya kita harus mengerti cara berbicara yang sopan, atau bahasanya jangan bahasa slang. Tapi kalau misalnya itu audiensnya anak muda, mungkin boleh sedikit informal ya, language-nya, bahasanya, pemilihan katanya. Nah, jangan lupa juga untuk tata cara di forum ilmiah itu ada notulen ya teman-teman ya, ada notulen. Pastikan ketika forumnya ilmiah itu moderator juga ada, MC juga ada, ya ada kepanitiaan ya begitu. Nah, ini beberapa hal juga perlu diinformasikan dengan seksama yang terkait dengan bagaimana penyampaian gagasan dan konsep yang baik dan sebagainya. Juga pihak-pihak tertentu perlu kita libatkan terkait dengan IT ya, kalau memang itu forum dan itu besar banyak pesertanya. Nah, itu peralatan juga harus dicek kembali, jangan sampai nanti tidak tampil di layar dan sebagainya gitu. Nah, tentu saja kita bisa simpulkan tata cara presentasi yang baik itu yang gimana. Yang harus bisa memperhatikan berapa hal, teman-teman. Ya, tentu saja bisa memberikan informasi ke peserta dengan bahasa yang mudah dipahami. Tentu bisa manfaatkan waktu presentasi yang diberikan seefektif mungkin, gitu. Tidak lebih dari waktu yang ditentukan. Intinya sudah tersampaikan semua. Ya, biasanya paling gampang itu adalah pengertian, terus sedikit teori, terus isi atau body of materinya itu terkait dengan contoh-contoh, pengalaman, ya, terus solusi yang diberikan. Setelah itu kesimpulan, habis itu nanti dilanjutkan dengan ask and answer atau tanya jawab gitu ya. Nah, tentu saja pastikan bisa membaca teks yang ditayangkan di slide itu yang paling belakang, memadai bisa melihat. Nah, itu juga perlu diperhatikan sekali ya, itu ketercapaian kita udah sampai ke titik itu. Lalu etika presentasi ilmiah yang memang benar-benar harus diperhatikan itu gimana? Nah, ini tuh ada kaitannya loh teman-teman dengan keyakinan, prinsip tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan tidak. Ini yang dimaksud dengan etika berpresentasi, sehingga memang perlu sih menjaga gitu ya. Tujuannya apa perlu ada etika menurut kalian? Karena di sini harus jujur gitu ya, harus adil, harus rapi dan tertib mencatat pertanyaan dan jawaban, harus memperhatikan waktu ketika menjawab pertanyaan gitu ya. Oke. Nah, tentu saja
Ini perlu diperhatikan untuk menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain karena kita berinteraksi dengan berbagai manusia di situ di forum itu kan tidak mau kita menjatuhkan orang, menyinggung seseorang. Jadi perlu dijaga yang namanya rasa saling menghormati dan tenggang rasa itu. Jadi perlu ada etika. Oke, etika pertama adalah setiap peserta atau kita sendiri sebagai narasumber yang memberikan materi itu harus jujur pada pemahaman diri bahwa materi kita tuh udah benar atau belum. Semisal ada pertanyaan yang kita sendiri secara keilmuan kurang bisa memahami ilmu tersebut dan susah menjawab, kita harus pastikan bahwa kita tidak berbohong menjawabnya, ya. Atau kita pastikan kita jawab sesuai pengetahuan yang kita punya. Kalau memang tidak tahu, ini jadi PR saya akan informasikan lebih lanjut, saya akan tanyakan lebih dulu. Kalau menurut saya sejauh ini pemahaman saya. Semisal nanti saya dapat informasi lagi, kita bisa kontak melalui grup, dan kita akan informasikan jawabannya secara detail melalui grup. Bisa seperti itu. Kedua, wajib banget ya menghargai orang lain, jelas gitu ya. Namanya juga saling menghormati, jadi silakan mereka punya pendapat berbeda, itu hak mereka. Kita tidak bisa ngejudge bahwa itu yang tidak pas, kita yang paling pas. Don't be like that. Jangan merasa yang paling benar. Tiap orang punya pemikirannya masing-masing. Tapi intinya sekali lagi seperti yang sudah diinformasikan dalam sebuah etika debat juga ya. Jangan ada bawa-bawa perasaan karena itu jadi hal yang fatal, teman-teman. Karena kita harus terus objektif menyampaikan wawasan dan gagasan. Yang ketiga, tidak mengulang pertanyaan yang sama sudah diajukan peserta lain. Maksudnya sebagai pemateri, kalau dia bertanya, si peserta ya kita jangan ulang lagi. Maksudnya disuruh minta ngulang pertanyaannya apa sih? Ya, tolong fokus sedikit lah ya. Dan itu mungkin ada moderator yang membantu, yang akan menerjemahkan pertanyaannya menjadi lebih simpel begitu. Nah, itu ketahuan banget kita nggak fokus. Padahal ditonton orang, kita punya kredibilitas akan ilmu yang bertanggung jawab menginformasikan, masa kita nggak nyambung gitu kan. Nah, itu perlu diperhatikan kembali ya. Nah, lalu yang ketiga, keempat, yaitu pas bertanya, perhatikan materi yang sudah dipaparkan. Nah, ketika ada peserta bertanya, nah, kita pasti kalau bentuknya panel ya, narasumbernya banyak, kan pasti menjawab ya, narasumber yang lain. Misal kita juga jadi bagian dari narasumber, ya kita harus perhatikan narasumber yang lain jawab apa. Jangan-jangan sudah diberikan informasi, bahannya itu udah dijawab sama narasumber yang lain. Terus ada pertanyaan untuk kita, jawabannya ada di narasumber yang sudah diinformasikan. Nah, ngapain gitu loh. Kalau kita mengulang lagi jawabannya si narasumber yang lain yang ada di satu panelis, di satu panel di ranah itu. Nah, itu perlu perhatian juga begitu ya. Lalu di sini moderator juga harus adil ya, artinya semua mendapatkan bagian sesuai dengan aturan. Hari ini sesi ini hanya 2 penanya, ya 2 gitu. Hari ini penanyanya 3, hari ini penanya 4 gitu. Ya harus sesuai dengan aturan disepakati. Semisal ada yang bertanya lagi, silakan kita akan tampung dan akan informasikan melalui grup atau kita akan jawab melalui email. Nah, begitu loh, harus adil dan juga tahu bagaimana porsi yang pas. Tentu saja ada note tulis di situ ya. Biasanya moderator sekaligus note tulis mencatat bagaimana jalannya presentasi dan jalannya forum conference tersebut. Ada pertanyaan dan jawaban juga perlu dicatat secara rapi. Ya, berikutnya teknis ini sebelum melakukan sebuah presentasi, tolong dicek semua. Bisa nggak tertampil layarnya? Bagaimana nanti kalau mati lampu? Ya, bagaimana mic-nya, sound-nya. Nah, itu harus dicek juga. Ini bagian dari etika. Kalau tiba-tiba mati berarti kan sama ini nggak ada perhatian dong buat audiens ya. Nah, itu jadi satu poin. Yang terakhir, untuk kesempatan berbicara ketika pertanyaan sesi tanya jawab ya harus diperhatikan waktunya, jangan panjang banget bertanyanya. Biasanya suka pengantarnya panjang sekali ya teman-teman, tapi itu diperbolehkan sih asalkan waktu yang diberikan itu sudah sesuai begitu ya. Oke, tapi tentu saja harus menunggu izin dari moderator ya, harus menunggu izin dari moderator. Oke, yang berikutnya untuk kiat berbicara supaya efektif itu seperti apa sih? Nah, supaya berbicaranya itu efektif ada langkah-langkah atau yang step by step yang perlu diperhatikan ya. Kayak ini bisa dilihat mungkin ini sedang kerja kelompok, mau bikin presentasi terus
nanti harus presentasi kelompok juga gitu ya, lagi bikin slide presentasi dan nanti akan presentasi kelompok. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama itu kita harus pilih pokok pembicaraan yang menarik. Kalau memang itu sifatnya random, ya sifatnya random, materinya random. Misalnya Bu diminta untuk mengisi materi tentang motivasi para pemuda gitu ya di satu daerah supaya mereka mau berwirausaha atau punya mindset wirausaha. Ya udah, berarti kita cari materi apa gitu yang menarik. Misalnya gali passion Anda, pahami apa yang Anda suka, lalu pahami bagaimana relasi yang baik untuk ajak kerja, banyak tema gitu loh, bagaimana mengajak kerjasama, bagaimana mencari partner bisnis. Nah itu pokok-pokok pembicaraan yang menarik. Bagaimana menjual dengan sosial media saat ini, memanfaatkan sosial media begitu ya. Lalu yang kedua, kiat bicara yang efektif juga di presentasi, batasi bahan. Tadi kan banyak yang saya sudah inform. Kalau emang disuruh motivasi wirausaha, pilih gitu ya. Bagaimana menggugah passion, menggali passion, atau bagaimana melihat situasi lingkungan. Nah, itu kan udah beda gitu. Ada batasan. Atau mau semuanya, tapi nanti pusing tergantung audiens. Kalau audiensnya tidak bisa yang berat-berat, kita harus batasi. Lalu yang ketiga, kumpulkan bahan dan materi gitu ya. Sekali lagi cari sumber-sumber yang memang kredibel, yang memang dari pakar ahli di bidang ilmu itu. Kalau memang entrepreneurship, ya memang orang-orang praktisi di bidang entrepreneurship gitu ya. Misal bidang marketing ya Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, Mawi Mardigu misalnya. Lalu yang keempat, kita susun bahan materinya, draft kasar PPT-nya, baru kita masukkan ke desain gitu ya, ke Canva atau juga ke Simple Player, apa ya, S Player, banyak banget ya untuk bisa bikin PPT. Oke, lalu untuk faktor presentasi, apa saja nih supaya bisa berjalan efektif? Faktor yang perlu diperhatikan dalam berpresentasi supaya berjalan efektif, supaya presentasinya itu lancar, smooth, terus mengena gitu di hati para audiensnya. Ya, tentu aja setelah milih pokok bahasan yang akan kita bicarakan, pastikan pokok atau materi yang akan kita pilih, kita bicarakan itu menarik minat perhatian audiens gitu ya. Atau juga yang kedua, kita pahami latar belakangnya audiens dulu. Usianya, punya anak berapa, misalnya udah berkeluarga, ekonominya seperti apa, tinggal di mana, culture-nya, butuhnya apa. Nah, endingnya at the end kita akan bisa tarik materi yang akan kita informasikan. Misalnya saat ini kita akan ada tim di tim saya ya, di jurusan ada pengabdian nih, mau ke yayasan yang memberikan informasi tentang sekolah pranikah. Nah, mereka butuh apa aja karena ini milenial, yang pasangan milenial ya. Jadi mereka sangat membutuhkan informasi administrasi keluarga, itu ya, keuangan, anak. Nah, itu perlu diajarin administrasi yang bentuknya digital, di G Drive, ada poinnya, ada kodenya, gimana merapikan filenya. Kalau nanti anaknya masuk sekolah tinggal ambil, anaknya imunisasi tinggal ambil, ibunya ada apa-apa tinggal ambil, ada ngurus kesehatan. Nah, ini yang kita sedang bahas karena kita sudah melakukan prasurvei untuk kebutuhan latar belakang mereka apa, baru nanti kita akan tarik minatnya tuh mereka yang kira-kira kemana, butuh apa, baru kita tetapkan pokok pembicaraan, baru nanti kita presentasi ya bulan Mei kalau nggak salah. Ya, habis Lebaran kita akan ada pengabdian terkait hal tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Caranya ya untuk melakukan sebuah presentasi yang saintifik. Nah, tentu saja harus fokus pada masalah yang dibahas supaya menarik perhatian gitu. Kalau memang administrasi keluarga ya administrasi keluarga gitu ya. Kalau nanti jangan nyerempet lagi ke hal-hal yang di luar itu, boleh tapi jangan terlalu jauh gitu ya. Dan jelas, harus singkat, padat, dan sesuai butir materi. Tentu saja menjaga etika itu penting. Jadi kalau bercanda perlu bercanda, tetapi jangan kebablasan. Menggunakan bahasa yang sopan begitu. Kadang kan ada ya beberapa pemateri yang itu malah bercerita pengalaman, tapi poinnya kita nggak akan dapatkan atau susah kita dapatkan ya. Malah ceritanya experience, yang penting just killing time gitu. Nah, padahal kita itu punya batasan fokus masalah yang harus dibahas. Lalu gimana memvariasikan media interaktif? Bisa aja intronya dengan video, terus kita ada pemantik pertanyaan. Menurut Anda apakah ini sudah
sesuai yang Anda harapkan bahwa ke depannya pekerjaan kita itu akan digantikan oleh robot seperti yang sudah diinformasikan di video barusan pakai Google Assistant begitu. Nah, itu misalnya kita ingin menginformasikan bahwa materi yang akan disampaikan terkait dengan keilmuan bidang ilmu kita itu apa saja yang akan digantikan gitu. Terus kita harus punya keterampilan apa. Nah, bisa aja ada video dulu untuk memantik rasa ingin tahu dan masuk ke lebih dalam mengikuti materi yang akan disajikan. Tentu saja ada gambarnya atau kita mendemonstrasikan peserta gitu ya. Pakai beberapa alat peraga, ada kuis-kuisan yang pernah saya lakukan dulu waktu kelas offline. Kalau kelas offline ya, saya itu banyak peraganya teman-teman. Misalnya kita bagi 3 kelompok, kita kasih kertas, kita kasih sticky note, kita maju terus kita banyak banget kalau udah di offline. Kita tuh kalau yang di 4, di 3 ketika ada di Wates, wah itu udah capek. Bahwa kelas paling kayak olahraga lah, kelas vokasi itu ya. Vocational itu benar-benar kita banyak peraganya, demonstrasinya untuk mempresentasikan sebuah materi ya, terutama untuk yang English conversation yang di saya. Oke, yang terakhir untuk faktor presentasi yang memang harus bisa berjalan efektif itu apa aja? Hindari kata-kata yang bisa menjatuhkan, orang lain punya martabat, bisa merugikan pihak lain ya. Nah, ini tolong sekali jangan sampai itu terjadi kepada kita yang ingin atau sedang bertugas mempresentasikan materi. Nah, faktor-faktor apa aja supaya bisa efektif dengan PowerPoint? Nah, yang pertama pastikan itu fontnya konsisten, mudah dibaca. Kayak yang saya contohkan, ini fontnya sama semua kan. Untuk yang sub-isi materinya, poinnya bisa dibaca bukan? Lalu ada judul, subjudul juga isi harus jelas dan mengalir gitu ya. Ada diberi juga pembeda tebal tipis font. Dan yang ketiga background-nya tolong ya dibuat yang simple. Kalaupun mau warna-warni, kontrasnya diperhatikan. Jangan sampai mata para audiensnya sakit. Intinya mudah dibaca itu kata-kata dan tulisan. Yang keempat, gunakan grafis, diagram tabel untuk menjelaskan sebuah alur kalau memang itu menyampaikan sebuah proses. Lalu poin-poinnya aja yang ditulis. Saya nggak suka banget teman-teman ketika presentasi ya, misalnya nih presentasi kalau mau sidang TA, tugas akhir, sidang skripsi, cuman copas dari latar belakang. Nah, kita nggak butuh itu membaca bisa. Kita butuh itu hanya kalian jelaskan ke kita secara verbal, secara singkat. Tulis aja poinnya, latar belakangnya apa, gapnya apa, itu ya, problemnya apa, lalu apa yang belum tercapai, poin aja. Namanya juga PowerPoint, ya jelas poin, bukan power paragraf ya nggak. Kenapa harus dicopas paragrafnya? Itu nilainya udah nggak bagus untuk di mata para pimpinan kita gitu ya. Udah ketahuan anak administrasi bukan sih bikin PPT kopas, malu-maluin aja kayak anak kelas 1 semester 1. Nah, karena ada gitu padahal kita udah lulus, sudah dapat mata kuliah presentasi teknik tuh ya. Slide-nya juga harus efisien. Kenapa ini disebut slide-nya harus efisien gitu ya? Ya tentu saja harus efisien teman-teman karena di sini ini terkait dengan keterbatasan waktu. Kalau kebanyakan slide tetapi intinya itu sama aja, ya sama aja gitu. Jadikan satu saja. Jadi slide ini juga jangan banyak-banyak, secukupnya yang dimaksud efisiensi gitu ya. Jadi lebih efektif kita akan berbicara itu. Lalu bicaranya juga harus jelas, jangan sampai belibet. Emang perlu ini jam terbang dan latihan berbicara begitu agar pendengarnya itu ngerti apa yang kita jelaskan gitu ya, bisa memahami. Terus tolong berikan sesi tanya jawab dalam presentasi. Harus ada kesempatan bertanya jawab begitu ya. Apapun bentuknya, mau langsung bisa atau after presentation yang beda media. Boleh dari forum, discussion-nya, di sosial medianya, kita follow up melalui email, kita follow up melalui grup, lalu kita berikan video atau voice note-nya ya. Tetap harus berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Namanya juga manusia itu pasti butuh konfirmasi. Lalu ada future follow up. Ini pastikan luangkan waktu juga ya. Gimana kita bisa memberikan mereka kesempatan berdiskusi. Tidak harus di forum itu semisal waktunya tidak cukup ya. Nah, sehingga presentasi yang menarik ya bisa kita simpulkan bahwa visualisasinya itu memang harus jelas. Ada paduan teks, ada gambar, bahkan mungkin ada suara begitu. Kalau memang ingin diberikan suara, itu gambarnya mungkin agak sedikit gerak-gerak gitu ya. Terus
juga harus bisa membangkitkan perhatian dan daya ingat juga ya kepada hadirin atau audiens di situ tentang presentasi yang kita berikan. Karena ketika membrainstorming, menanamkan sebuah informasi, pastikan kita akan terkenang ya. Aku pernah lo presentasi soal persiapan kerja, makanya sampai sekarang aku melakukan hal ini karena dulu pernah diinformasikan gitu ya. Misalnya waktu itu saya kuliah udah selesai, tinggal nunggu wisuda, kegiatannya persiapan kerja ya, dapat seminar-seminar ya dari kampus, dari beberapa narasumber PT perusahaan gitu kan ya. Nah itu kita diinformasikan gimana cara bersikap profesional, bagaimana kita punya email itu harus dipisah untuk email kerja, tunjukkan kalau profil kita itu siap kerja gitu ya. Nah itu otomatis dengan adanya vibe profesional itu represent kalau kita siap kerja. Nah, otomatis kita akan cepat di-hire oleh perusahaan karena ini adalah persaingan kompetisi untuk bisa kerja di perusahaan yang memang kita tuju, yang tentu saja tidak mudah ya, gitu. Nah, setelah itu memang kita pastikan ya dengan PowerPoint banyak untungnya ya. Dan sekarang udah era digitalisasi, jelas sekali udah ada Canva. Dulu bikin PPT gini setengah mati ya, susah apa cuma pakai PowerPoint. Nah sekarang udah ada Canva, udah ada Splayer, waduh banyak banget ya. Nah sehingga apa yang dimaksud presentasi yang baik yaitu tadi yang sudah saya informasikan ya, yang jelas ada perpaduannya teks, gambar, suara, dan dia membangkitkan perhatian dan juga bisa ingat apa materi yang disampaikan. Nah, gimana nih langkah-langkah menyajikan materi presentasi? Oke, di sini kalian bisa lihat ya gambar tentang presentasi bisnis. Di sini contoh presentations scientific, ilmiah presentations ya. Ini kalau di kantor jelas seperti ini. Kalau udah biasa, ya ini udah hal yang kayak nggak nakutin lagi ya, kayak udah kayak makanan sehari-hari gitu. Dan kita udah tahu alur dan stylenya harus gimana, apa sistematikanya. Kalau baru pertama nanti dapat kritikan, itu jadi masukan untuk kita punya style. Ya, justru itu penting. Kritik itu penting ya. Selama kita tetap harus objektif, jangan ada bawa-bawa perasaan dan subjektivitas. Itu sangat perlu buat pengembangan diri kita. Nah, tentu aja untuk bisa bikin materi, bikin slide PPT yang pertama, satu, kita harus tahu butir-butir penting materinya. Seperti tadi misalnya tentang pola hidup sehat. Yang pertama, butir pertama yaitu pengertian hidup sehat, healthy lifestyle. What is the meaning of healthy lifestyle? Definition of healthy lifestyle, teman-teman. Kalian tahu nggak gaya hidup sehat itu apa? Pertanyaan, kasih lempar pertanyaan. Sehat itu yang terkait dengan nutrisi misalnya. Ya sudah, nanti tanya lagi misalnya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, atur poin atau butir materi supaya urut dan runtut. Nah, misalnya pengertian. Lalu yang kedua jenis-jenis gaya hidup sehat, terus ciri-cirinya gaya hidup sehat, terus indikator atau faktor yang bisa kita penuhi supaya kita bisa hidup sehat. Nah, itu ada sebuah sajian yang urut dan runtut dari butir materi. Lalu berikutnya kerangka pikir yang akan kita jabarkan tiap poin itu disajikan dalam bentuk bagan atau diagram tertentu kalau memang itu sebuah proses yang akan kita informasikan. Itu ya. Pastikan juga materi ketika dia di dalam slide, disajikan slide, huruf dan gambarnya harus memadai, harus pas warnanya, fontnya gitu, backgroundnya, kontrasnya. Pilih gaya slide yang cocok, jangan kekanak-kanakan kalau emang itu untuk tujuan bisnis. Kalau emang untuk tujuan pitch deck atau informasi dari hasil sidak atau hasil turun ke lapangan ke klien ya itu harus rapi ya. Lalu uji coba kalau sudah selesai bikin PPT coba di slide-nya demonstrasikan kita rasain gimana nih asik nggak pas nggak gitu ya. Emang ini perlu sebuah kebiasaan. At the end kita harus ada cetak brosur, leaflet atau presentation kits. Misalnya ini kan ada contoh nih ada gambar. Nah ini pasti mereka bawa buku yang ada di meja masing-masing di peserta presentasi ini kan ada print out ya, hand out kalau kita bilang, cetak brosur, hand out untuk terkait materi yang disampaikan. Bu, itu nggak paperless banget ada hand out-nya gitu. Nah, itu tergantung kebutuhan. Biasanya kalau sangat concern dengan lingkungan, environment, kita nggak ada cetak hand out. Tetapi kita informasikan melalui grup gitu ya. Kita hand out-nya ada file
sendiri itu ya, bentuk PDF file. Jadi ada PPT-nya, ada handout-nya. Tapi handout itu different ya teman-teman dengan slide PPT yang kita print, kita kasih itu beda. Misalnya aja kita mempresentasikan produk baru, kalau kita nonton di Apprentice ya, di serial Apprentice tuh, serial lomba-lomba untuk bisnis ya. Nah itu ketika presentasi, materi disampaikan dan diberikan beda, cetak brosur dan handout-nya. Handout-nya misalnya menginformasikan produk baru, ya udah handout-nya adalah bagaimana ini leaflet untuk produk barunya, konsepnya, apanya gitu ya, warnanya, ini kitsnya kalau dijual, ini lo gambar produknya, ini lo packaging-nya. Nah seperti itu. Jadi agak sedikit berbeda ya. Lah gimana untuk persiapan melaksanakan presentasi? Oke, sebelum kita presentasi tentu saja kita harus persiapkan materi ya, materi yang di sini kita harus bisa pahami topiknya dengan baik dan benar. Jangan sampai kita pilih topik yang kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti, kita dikasih tugas. Kamu nanti ngomong tentang ini ya, logistik deh. Kita kemarin habis ngecek logistik. Waduh, tolong. Ya, mau tidak mau, we have to knowledge ourselves. Kita harus pahami itu. Kita harus belajar tentang itu. Ya, waktu yang diberikan, apapun manfaatkan. Kuasai sampai Anda merasa itu mantap, saya harus sampai selevel ini. Itu ada standar di diri kalian. Oke. Sebenarnya batasan mampu tidak mampu bukan dari eksternal, tetapi dari diri kita. Yang memutuskan kita bisa atau tidak, memutuskan kita menyerah atau tidak, itu diri kita sendiri sebenarnya teman-teman. Mau kita berhasil atau tidak, itu sebenarnya pemantiknya itu dasarnya di kita. Semesta itu tinggal menstimulus atau memberikan sebuah tangan panjangnya saja gitu ya. Kalau kita serius, hasilnya is fine pastinya secara minimal lah gitu ya. Gitu. Kalaupun nanti nggak sesuai ya itu artinya ada error gitu ya. Itu ada yang perlu kita perbaiki. Tapi tentu saja gimana kita serius maksimal hasil it's okay pasti mengikuti. Gitu ya. Yang kedua jelaskan bahan presentasi itu dengan akurat teman-teman ya. Jelaskan dengan akurat, habis itu kuasai materi dengan benar. Kalau menjelaskan juga logik ya, dan juga ada keberanian menyampaikan materi, jangan takut-takut salah. Pastikan itu emang sudah kredibel sumbernya, sudah. Jangan ada keraguan, karena kita tujuan persuade. Kalau bimbingan juga saya ada presentasi, bimbingan skripsi harus mempresentasikan konsep per progres. Kalau TA apalagi harus berani gitu loh, menyajikan hasil penelitiannya. Kok takut-takut, yang neliti siapa? Kadang pertanyaannya seperti itu, si penguji, kamu bener ngerjain, kenapa ragu menyampaikan hasil gitu loh. Saya takut salah, ya semua belajar. Kalau nggak takut salah ngapain sekolah gitu kan. Di sini belajar tempatnya salah, jadi kita harus pahami logika seperti itu. Gestur juga harus tepat gitu ya. Bagaimana kita gerak tubuh menjelaskan, jangan terlalu over banget nanti kita pusing. Ya, yang ketiga perhatikan intonasi, naik turunnya, volumenya, dipasing. Kalau ruangannya kecil, dengar kita ngomong dengan level medium ya udah jangan kenceng-kenceng ya. Tempo dan jeda kalimat, kata, gunakan bahasa Indonesia. Kenapa harus pakai bahasa Indonesia ya? Karena dengan tahu bahasa Indonesia baik dan benar baru kita bisa ke bahasa asing yang lain, ya ke bahasa Inggris yang lain. Terus tayangannya juga presentasinya harus menarik, setidaknya bisa menggugah untuk mengikuti slide demi slide, dan tolong dicek kembali alat peraga dibutuhkan seperti elektroniknya, apakah bisa tertampil gitu ya. Misalnya kalian pakai device yang berbeda, pakai operating system berbeda, itu tentu ada sedikit persiapan. Menatanya ya perlu datang lebih awal begitu ya. Lalu persiapan sebelum presentasi yang tentu saja hampir mirip ya sebelumnya. Ini kita jabarkan lebih lanjut ya. Pertama ya harus datang lebih awal ya teman-teman. Pastikan kalau kita jadi tugas presentasi itu persiapan penting banget. Terus audiens juga harus diperhatikan. Tapi kalau online sekarang nggak susah ya menilainya ya. Kalau offline itu lebih mudah ya. Kita bagaimana mengengage atau menarik perhatian para audiens itu dengan melihat mereka. Ya, bicaranya juga harus jelas, tegas, tapi juga simple. Dan tolong hindari membaca teks, itu nggak boleh banget, nilainya udah langsung jatuh, langsung baca teks, apalagi udah di copy paste paragrafnya, dibaca, wah itu nggak banget ya, itu udah kelihatan not professional gitu ya, not do professionally a job.
Pastikan materinya lengkap atau terintegrasi, yang ingin disampaikan itu jangan ketinggalan. Misalnya, oh iya belum disampaikan, iya gitu. Waduh, ini gimana ya? Baru kita confirmnya setelah selesai atau pas diskusi tanya jawab. Padahal itu harusnya disampaikan di materi. Wow, itu bisa bahaya. Ada yang nggak lengkap, ya. Tentu saja harus dikuasai yang akan kita informasikan, dan bahasa Indonesia yang baik benar, harus tahu terminologinya, harus tahu istilah-istilahnya, kosakata yang tepat, peribahasa yang tepat, supaya kalian paham dan kaya dengan bahasa Indonesia itu ya banyak membaca berita, artikel berita. Itu ya, harus kita pahami tentang artikel-artikel berita-berita CNN, Kompas, atau BBC Indonesia, misal Tempo. Kita harus sering baca tiap pagi itu ya. Misal di Twitter, misal kalian membaca terkait dengan berita. Nah, begitu. Lalu gimana nih bisa mempresentasikan dengan baik, itu cirinya seperti apa sih untuk bisa menjadi pembicara presentasi atau presenter yang oke? Satu, tentu saja harus tepat pilih topiknya, dan topiknya kalau bisa aktual dan menarik gitu ya. Itu presentasi yang terkait dengan bebas ya, random, misalnya lomba tentang ilmiah, gitu. Lomba tentang karya ilmiah begitu. Yang kedua, menguasai mendalami materi. Tentu saja kita harus pahami materi, kita harus perkaya pengetahuan diri kita tentang materi itu. Yang ketiga, kita harus pahami latar belakang audiens, siapa audiens atau siapa pendengar kita. Nah, kalau udah tahu, tentu saja nanti materi yang disampaikan tuh harus seperti apa. Kalau memang mahasiswa ya tolong lebih simple. Kalau dia orang sudah kerja ya mungkin agak sedikit kompleks contohnya, banyakkan solusinya karena mereka sudah banyak dihadapkan permasalahan yang butuh solusi. Mahasiswa itu butuh informasi contoh misalnya. Nah, itu harus paham karakter ya. Yang keempat, situasinya. Nah, pahami situasi ini maksudnya kita harus mengidentifikasikan ruang, waktu, dan juga para audiens dan suasana. Itu kita mau presentasi di mana, ruangannya kayak apa, audiensnya ada berapa, itu memahami situasi. Kalau memang ruangannya sempit, nih nggak usah teriak kenceng-kenceng gitu. Kalau memang aduh ruangannya luas, ya agak sedikit lugas, tegas gitu. Nah, lanjut dulu yang nomor 5, tujuannya harus jelas. Nah, tujuan jelas ini kita sebagai pembicara, presenter, harus tahu dan bisa merumuskan apa sih yang ingin kita sampaikan, agar mereka itu apa sih upaya kita itu jadi maksimal ketika menyampaikan, karena tujuan kita itu jelas. Kalau misal sekarang nih yang harus saya informasikan jelas adalah supaya kalian bisa bikin PPT scientific gitu, purpose, educational purpose, academic purpose, business purpose, scientific, bentuknya scientific presentations. Makanya saya harus jelaskan ciri-ciri yang baik, tata caranya, etikanya, dan sebagainya. Kan tujuannya intinya kalian harus bisa bikin seperti ini begitu ya. Ya saya harus jelaskan seperti yang sudah kalian bisa lihat. Lalu nomor 6, kontak dengan pendengar. Nah, karena ini bersifat recording, tentu saja different. Tapi kalau nanti offline, ya harus benar-benar kita melihat audiens. Biasanya kalau masuk ke kelas, kita akan nanti basa-basi dulu. Kok kalian lemes? Sudah makan belum? Bu, udah tapi kok nggak doyan? Bu, aku lagi ini banyak tugas. Ya kita dengarkan dulu sebentar, refreshing 5 menit, ngobrol. Ya, itu artinya kita ada kontak dengan pendengar. Atau misalnya, selamat pagi semuanya. Wah, tampak udah sehat, tampak segar sekali ya teman-teman pagi ini. Aduh, audiens hari ini cantik-cantik semuanya. Pasti udah pakai produk A, produk B. Nah, seperti itu caranya ya kontak dengan para audiens atau pendengar. Nah, nomor 7, menguasai pendengar. Menguasai di sini artinya adalah pembicara atau kita sebagai presenter ya bisa menarik perhatian, gaya menarik gitu ya. Kita memperhatikan mereka, engage gitu loh. Kayak kita menanyakan kabar, apa yang mereka suka dan sebagainya. Itu caranya ya kita menguasai pendengar. Kita seperti bagian dari mereka, menjadi bagian dari mereka. Lalu yang ke-8, punya kemampuan linguistik dan non-linguistik. Nah, di sini maksudnya adalah tentu saja kita harus bisa ekspresi dari gerak-gerik mimik, pantomimik, dan sebagainya. Harus punya ekspresi ya, ekspresi yang lucu atau ekspresi yang menggembirakan. Kalau kita happy ya mereka audiens happy. Kalau kita flat semuanya akan flat. Oke, kita ikut sedih, teman-teman. Kita akan ikut sedih. So be careful ya untuk dengan linguistik dan non-linguistik ini. Yang ke-9, menggunakan alat seperti ada statistik, gambar, media, dan sebagainya. Lalu juga supaya jadi atau kita bisa bikin presentasi yang baik ya, tampilkan dengan meyakinkan, gaya bicara meyakinkan, dan tentu saja rencanakan dengan baik ya. Jadi perlu ada perencanaan yang itu sifatnya sudah matang. Oke, so
kita masuk ke penghujung materi ya. Materi yang sudah saya sampaikan tadi adalah tentang teknik presentasi untuk tujuan bisnis, akademik, dan juga tujuan pendidikan, education. So, sekarang ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan sih yang terkait dengan materi yang harus kalian coba untuk jawab dan telaah setelah memahami materi ya, dan nanti dijawab di bagian kuis dan tugas, teman-teman. Di bagian kuis dan tugas, tuh ya. Jadi saya sudah informasikan gimana cara menjawabnya. Sekali lagi, teman-teman harus membuat video. Cara menjawabnya adalah dengan membuat video monolog. Kayak kita akan bikin monolog sekali lagi. Dan lagi-lagi ada skripnya, teman-teman ya. Lagi-lagi ada skripnya. Oke, tapi sebenarnya ada ide sih untuk membuat PPT-nya begitu ya, untuk membuat PPT-nya. Nah, apakah monolog kembali atau PPT? Tetapi saya akan pikirkan bahwa I think it's better bikin dalam bentuk PPT. Jadi pertanyaan ini tolong dijawab ya. Ada 3 pertanyaan teman-teman. Tolong dijawab dalam bentuk PowerPoint yang simple tentang pertanyaan ini. Oke, pertanyaan pertama, seberapa penting presentation skill bagi karir seseorang? So, kalian harus jawab menurut pendapat Anda, kenapa kemampuan presentasi itu ada hubungan atau korelasinya dengan karir gitu ya. Buat PPT-nya, gagasan Anda apa, bikin sebuah slide gitu ya. Boleh 1 slide, boleh 2 slide bebas, tapi ingat jangan banyak-banyak slide-nya ya. 1 pertanyaan boleh 2 slide, boleh 1 slide gitu. Oke, pertanyaan kedua, mengapa perlu adanya sesi tanya jawab dan presentasi gitu ya. Nah, ini tolong juga buat PPT-nya mungkin bisa 1 slide saja atau boleh 2 slide, bebas ya. Kalian boleh menjawab dalam bentuk 2 slide, 3 slide untuk setiap pertanyaan. Jadi intinya kalian punya jawaban itu, draft-nya, konsepnya, gagasannya, tulis konsep gagasan naskahnya, bukan naskah monolog tapi dalam bentuk presentasi. Habis itu kalian bikin monolognya seperti itu ya. Kalian buat monolognya. Atau seperti yang saya lakukan, kalian masuk ke Zoom, kalian bisa coba Zoom 30 menit itu ya kalau free. Tapi saya tidak anjurkan untuk presentasi 30 menit, teman-teman. Ya, maksimal 10 menit. Saya maunya 10 menit presentasinya. Jadi kalian masuk ke Zoom free, kalian record, kalian sendiri, terus kalian presentasikan seperti yang saya lakukan saat ini gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara memahami audiens? Pertanyaannya, bagaimana cara memahami para pendengar, bagaimana cara berorientasi pada audiens ketika kita presentasi. Tadi kan ada ya, untuk bisa memberikan materi yang pas, kita harus ngerti latar belakang dari para pendengar kita. Gimana cara kita tahu usianya, umurnya gitu. Itu caranya gimana? Nah, ini ada kata kuncinya di teknik high impressive presentation skill, teman-teman. Jadi supaya kita bisa bikin sebuah presentasi yang oke, yang impresif, yang bagus. Nah, faktor apa saja nih yang perlu kita sebagai presenter harus pahami tentang pendengar sebelum presentasi itu dimulai ya, supaya kita sebagai presenter itu bisa mengasah kemampuan presentasi kita, kemampuan yang bisa menarik audiens dengan lebih baik, atau kita bilangnya high impressive presentation skill. Nah, itu pertanyaannya ada 3 gitu ya, teman-teman. So, kita akan simpulkan bahwa keterampilan berbicara adalah keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan, ide, kemauan, dan perasaannya ya. Feelingnya dia seperti apa sebagai presenter itu terkait suatu hal. Dan juga contoh berbicara akademik itu adalah presentasi ilmiah misalnya. Salah satunya adalah presentasi ilmiah. Nah, presentasi ilmiah itu adalah kegiatan untuk berbicara di depan para pendengar, tujuannya menginformasikan hal-hal bersifat ilmiah gitu. Dan informasi ini konsep
konseptual sekali ya, dan juga prosedural. Nah, presentasi ilmiah sendiri adalah kegiatan berbicara depan umum untuk menyampaikan sebuah gagasan pendapat yang tadi sudah saya informasikan, hasil temuan atau juga artikel bersifat pengetahuan, berbagai bidang, dan ada suatu pemikiran kritis atau informasi yang terkait dengan akademik dan pendidikan. Oke, itu saja teman-teman hari ini yang bisa saya informasikan. Tentu saja jangan lupa ya untuk mengerjakan tugasnya, yaitu membuat PowerPoint dari 3 pertanyaan ini. Jawabannya dalam bentuk PowerPoint. Kalau saya sarankan tidak lebih dari 10 slide PowerPoint. Bisa saja untuk menjawab pertanyaannya ada 2 slide per pertanyaan, per jawaban tiap pertanyaan. Lalu Anda rekam, Anda record suara Anda. Kalau saran saya menggunakan Zoom yang free dan maksimal hanya 10 menit saja. Ya, tidak harus tampil wajahnya. Kalau mau tampil is better, teman-teman, supaya saya bisa mengenali kalian begitu ya. Kalau saya sarankan ditampilkan wajahnya karena untuk penilaiannya, teman-teman ya. Penilaian. Nah, ini saya tidak bisa tampilkan karena ada satu keperluan begitu ya, ada keperluan saya dalam kondisi yang mungkin kurang fit untuk beberapa hari ini karena banyaknya kerjaan ya. Biasalah kumat-kumatan lagi penyakit. Jadi saya belum bisa tampilkan wajah dan juga belum bisa menampilkan Zoom live seperti biasa teman-teman. Belum bisa kuat untuk berjam-jam di dalam posisi yang mungkin sedikit rebahan. Oke, terima kasih semuanya atas perhatian dan atensinya untuk mengikuti materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya sudah informasikan dan bisa mempraktekkan membuat presentasi bisnis. Begitu ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan saja disampaikan melalui grup atau japri ke saya ya terkait dengan materi keterampilan berbicara dalam presentasi ilmiah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.